Masih bingung subnetting dan sering salah hitung IP? Pada video kali ini, kita akan membahas subnetting skenario di Cisco Packet Tracer 9.0. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada lab kali ini, kalian sudah diberikan network address 192.168.100.0/24 untuk dibagi menjadi beberapa subnet dan melakukan konfigurasi jaringan pada setiap LAN, di mana setiap LAN membutuhkan setidaknya 25 alamat IP untuk diterapkan di endpoint. Perangkat jaringan juga akan membutuhkan alamat IP pada lab ini. Kita akan kembali membuka website subnet kalkulator di www.kalkulator.net, kemudian scroll ke bawah. Kalian akan melihat tabel tipikal subnet. Pada lab ini dijelaskan bahwa setiap LAN membutuhkan setidaknya 25 alamat IP. Maka kita akan mencari tipikal subnet mana yang dapat diterapkan pada lab ini, sehingga dapat menyediakan 25 alamat IP, tetapi tidak juga lebih terlalu banyak. Jika kita lihat di kelas C, ada prefix size /27 yang dapat menyediakan sampai 30 alamat IP. Maka kita bisa menggunakan prefix size ini dalam lab kita. Kita akan mulai melakukan kalkulasi. Network address yang kita punya adalah 192.168.100.0. Kemudian kita akan mengkalkulasinya menggunakan prefix size /27. Kalian akan menemukan tabel untuk detail prefix size /27. Kita akan melakukan konfigurasi pada router R1 pada interface gigabit Ethernet 0/0 dengan alamat IP 192.168.101 dan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian pada interface gigabit Ethernet 0/1 dengan alamat IP 192.168.100.33 dengan subnet mask 255.255.255.224. Lalu kita akan melakukan konfigurasi pada router R2 pada interface gigabit Ethernet 0/0 dengan alamat IP 192.168.100.65 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian pada interface gigabit Ethernet 0/1 dengan alamat IP 192.168.197 dengan subnet mask 255.255.255.224. Kemudian untuk semua perangkat switch kita akan konfigurasi alamat IP menggunakan IP kedua dari masing-masing rentan IP yang dipunya. Lalu untuk semua PC kita akan konfigurasi alamat IP menggunakan IP terakhir dari setiap masing-masing rentan IP yang dipunya, dan konfigurasi gateway menggunakan masing-masing alamat IP router. Berikut ini adalah untuk tabel pengalamatan yang sudah saya lengkapi. Kita akan melakukan konfigurasi. Pertama-tama buka router R1. Masuk ke user exit mode. Kemudian masuk ke privilege exit mode. Lalu masuk ke global configuration mode. Masuk pada interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu berikan alamat IP 192.168.101 dengan subnet mask 255.255.255.224. Aktifkan interface. Kemudian masuk pada interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu berikan alamat IP 192.168.100.33 dengan subnet mask 255.255.255.224. Aktifkan interface. Pada perangkat router R2 sudah dilakukan konfigurasi pada lab ini, dan kita tidak dapat membuka router R2. Untuk melihat informasi yang ada di router R2, kalian bisa menjalankan perintah show IP root pada router R1. Maka kita akan melihat informasi routing dari perangkat ini. Di sini kita melihat bahwa router R1 sudah terhubung ke router R2 menggunakan routing EIGRP. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas cara membaca routing yang ada di perangkat router Cisco. Kemudian kita akan mulai melakukan konfigurasi pada perangkat switch. Pada lab ini kita hanya bisa membuka perangkat switch S3. Masuk ke switch S3.
masuk ke User Exit Mode, kemudian masuk ke Privilege Exit Mode, lalu masuk ke Global Configuration Mode. Masuk pada interface VLAN 1. Lalu berikan alamat IP 192.168.100.66 dengan subnet 255.255.255.224. Lalu aktifkan interface. Kemudian konfigurasi IP default gateway menggunakan alamat IP 192.168.100.65. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat PC. Pada lab ini, kita hanya bisa membuka perangkat PC 4. Masuk ke PC 4, pilih desktop, lalu masuk ke IP configuration. Masukkan alamat IP pada IP address 192.168.100.126. Lalu subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.100.97. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan lab ini. Sekarang, silakan kalian lakukan pengujian koneksi pada jaringan ini melalui PC 4. Buka command prompt pada PC 4, kemudian kalian bisa melakukan ping ke semua alamat IP perangkat yang ada pada tabel pengalamatan. Selamat mencoba. Demikian untuk video kali ini, membahas rancangan skema subnet jaringan di Cisco Packet Tracer 9.0. Pada video berikutnya, kita akan belajar VLSM atau Variable Length Subnet Mask yang ada di perangkat Cisco. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.